Recording now. Ya, udah. Mana yang lain nih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat ya. Walaupun kita lebih banyak beraktivitas di rumah ya. Dan ya kita masih belum bisa kuliah tatap muka ya. Ya kita berharap aja semoga di tahun depan ya paling bulan Maret 2021 kita sudah bisa kuliah tatap muka seperti biasa gitu ya. Oke, untuk malam ini saya akan jelaskan mengenai regresi dan korelasi sederhana, gitu ya. Regresi dan korelasi sederhana ini ada banyak, memang banyak. Kalau statistik itu sebenarnya kan rumusnya tuh bisa dibilang bejibun gitu ya. Kalau saya dulu pernah belajar ada statistik dasar, statistik lanjut gitu ya, sampai kepada analisa klaster, analisa yang lain lagi gitu lah. Sekarang kita lihat kira-kira dari sekian banyak rumus-rumus statistik yang sudah kita lihat, sudah kita pelajari sampai sekarang ini, kegunaannya buat apa sih gitu loh. Gitu. Nah, ini kita lihat satu persatu ya. Saya coba share screen dulu ya sebentar. Oke. Sebenarnya saya save dulu. Oke, share screen. Where is it? Sebentar. This is it. Oke. Oke ya, regresi dan korelasi sederhana muncul di layar kalian, mungkin teman-teman udah muncul belum? Belum, Pak. Udah muncul ya? Sudah sequence ini dia ada peringatan, ada announcement. Oke, kita lihat kapan regresi dan korelasi ini digunakan gitu loh. Jadi regresi dan korelasi itu digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih variabel. Jika digunakan hanya dua variabel disebut dengan regresi dan korelasi sederhana. Nah, kalau ada lebih dari dua variabel yang akan diuji, itu disebut dengan regresi dan korelasi berganda gitu. Nah, kita lihat lagi. Variabel yang akan diduga itu disebut dengan variabel terikat, jadi variabel tidak bebas, atau mungkin juga disebut dengan dependent variable. Biasa disebut dengan variabel Y. Jadi ini variabel sifatnya tidak bebas. Jadi ini variabel yang sangat bergantung pada variabel lain gitu. Nah, kemudian variabel yang menerangkan perubahan variabel yang terikat tersebut itu dikenal dengan nama variabel bebas atau independent variable. Ini biasa dinyatakan dengan variabel X gitu loh. Oke. Jadi ada variabel X, ada variabel Y. Jadi variabel X itu sebagai variabel yang sifatnya itu independen. Jadi variabel bebas. Nah, sedangkan variabel Y itu adalah merupakan variabel dependent gitu loh. Nah, variabel dependent ini itu sangat bergantung kepada variabel X gitu loh. Contohnya apa? Misalnya hubungan antara daya beli masyarakat, hubungan antara penghasilan dengan pengeluaran, gitu kan? Apakah setiap kali misalnya penghasilannya naik, pengeluaran juga akan naik, atau mungkin salah pada saat penghasilannya turun, apakah pengeluaran juga akan ikut turun gitu? Nah, itu kita bisa lihat di situ hubungannya, kita bisa uji dari beberapa data-data yang sudah kita dapatkan gitu loh. Atau mungkin juga hubungan antara PHK dengan daya beli masyarakat. Apakah dengan semakin banyak semakin meningginya angka atau jumlah karyawan yang di PHK, apakah juga akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat? Itu juga bisa bisa kita uji gitu loh. Jadi kalau kita kan berarti yang sebagai variabel X itu adalah kan berarti penghasilan, ya kan?
Nah, variabelnya itu adalah pengeluaran gitu kan. Kalau tadi, nah kalau tadi apa antara hubungan antara angka PHK dengan daya beli masyarakat, itu berarti kalau gitu berarti variabel X-nya itu, variabel independen itu adalah apa jumlah angka pengangguran akibat di PHK gitu kan. Kemudian variabel Y-nya itu adalah variabel yang seperti kan yang dependent yang tidak bebas. Jadi variabel Y-nya itu adalah daya beli masyarakat gitu loh. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Itu jadi bayangan seperti itu gitu loh. Gitu. Nah, oke, kita lihat persamaan regresi. Jadi regresi atau juga disebut dengan apa penduga atau perkiraan peramalan itu dibentuk untuk menerangkan pola hubungan antara variabel-variabel ini, baik yang dua variabel atau yang lebih dari dua gitu loh. Nah, analisa korelasi ini digunakan untuk mengukur apa keeratan hubungan, jadi atau kedekatan hubungan antara variabel-variabel ini. Apakah ada hubungannya nggak sih antara misalnya apa gaji dengan motivasi karyawan gitu? Apakah semakin semakin apa semakin bertambahnya gaji motivasi akan juga bertambah? Itu bisa kita apa namanya bisa kita hitung gitu loh. Nah, kemudian juga misalnya apa tadi yang seperti antara apa apakah ada hubungannya antara dengan penghasilan dengan pengeluaran, kira-kira kalaupun ada seberapa dekat gitu loh, atau hubungannya lemah gitu. Oke, oke, kita lihat lagi di sebelah nih. Jadi untuk menentukan persamaan hubungan antar variabel, jadi langkah-langkahnya ya, jadi kita mesti ngumpulin data yang jelas gitu kan, mengumpulkan data ya misalnya X itu sebagai variabel bebas yang pasti ya, dan Y sebagai variabel tidak bebas. Kita menggambarkan titik-titik pasangan. Jadi ini jadi itu kita bikin kayak scatter diagram gitu loh. Nanti ini untuk saya jelasin belakangan. Jadi kegunaan dari diagram pencar atau scatter diagram itu adalah untuk membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel. Lalu yang kedua, membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel ini. Lalu yang ketiga, itu menentukan persamaan garis regresi atau mencari nilai-nilai yang sifatnya konstan gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat yang karena ini kan hanya dua variabel, berarti ini kan analisa regresi sifatnya sederhana gitu loh. Jadi persamaan itu adalah Y sama dengan A ditambah BX gitu loh. Jadi ada variabel X itu yang sifatnya tadi yang independen, kan kemudian variabel Y itu adalah yang sifatnya dependen yang bergantung gitu loh. Gitu kan. Jadi Y ini selalu bergantung kepada variabel X karena apa nih kan berarti bagaimana dia bisa mendapatkan apa nilai variabel Y itu pasti tergantung dari besar kecilnya si X ini. Misalkan kalau X semakin besar, apakah Y juga akan semakin besar gitu kan? Ini kita bisa lihat seperti itu gitu loh. Gitu. Nah, oke ya, jelas ya. Nah, kemudian juga ada cara untuk bisa mendapatkan variabel A dan yang B ini. Kita lihat. Untuk yang B itu sama dengan ya berarti N itu sebenarnya jumlah data ya. N itu jumlah data dikali sigma XY. Jadi itu kan ada ya tadi variabel X sama variabel Y. Nanti apa namanya yang XY-nya itu kita X kali Y mungkin kita jumlahkan di sini gitu loh. Ini mana maksudnya? Berarti ini X kali Y kita sigmakan. Jadi kita jumlahkan total berapa. Ini kalau ini adalah sigma X gitu loh. Sigma X ya ini adalah sigma Y. Berarti ini yang total semuanya yang nilai X berapa kita jumlahkan. Ini juga sama berapa total untuk yang variabelnya berapa kita jumlahkan gitu. Kemudian dibagi n dan jumlah data dikali sigma X kuadrat. Jadi variabel X tadi itu kita kuadratkan semuanya, baru kita jumlahkan di bagian bawahnya gitu. Dikurangi dalam kurung apa namanya sigma X. Nah, sigma X ini kita kuadratkan, ini berbeda ya. Kalau ini kita kuadratkan dulu, baru kita kuadratkan dulu, baru kita hitung jumlahnya berapa. Gitu kan ya. Kalau di sini itu adalah kita hitung dulu jumlahnya berapa, semua total variabel itu berapa, baru kita kuadratkan gitu loh, ya.
Oke, nah kemudian untuk berarti kalau begitu untuk mencari X berarti sama dengan ya apa, sigma X dibagi N. Mencari Y-nya ini seperti ini misalnya Y itu equals apa sigma Y dibagi N gitu loh. Oke, kita lihat ya. Nanti kita lihat contohnya yang lebih gampangnya deh. Kemudian juga sini ada apa lagi analisa korelasi sederhana. Jadi karena hanya ada dua variabel, maka kita menggunakan analisa korelasi sederhana. Jadi analisa korelasi ini digunakan untuk mengukur kekuatan mengukur seberapa dekatnya hubungan antara kedua variabel. Apakah benar-benar dekat, jadi benar-benar ada hubungannya atau hubungannya lemah gitu kan. Nah, misalkan gini, kira-kira ada nggak sih ada nggak sih hubungan antara misalnya sorry to say, misalnya jumlah mobil dengan motivasi gitu loh. Apakah dengan semakin banyaknya atau semakin banyaknya, sorry gini, apakah ada korelasi antara fasilitas kantor dengan motivasi karyawan? Jadi sebenarnya gini, semakin bagus fasilitas kantor, maka motivasi karir untuk bekerja akan semakin meningkat. Apakah seperti itu gitu kan? Itu kita bisa lihat korelasinya gitu loh. Oke, kemudian ada lagi juga ini analisa korelasi itu kita bisa hitung dengan dua cara. R itu R ini adalah hubungannya itu linear untuk dua buah variabel, baik itu variabel X dan juga variabel Y. Nah, kita bikin tahu dia sejauh mana titik-titik ini bergerombol, maksudnya ada di sebelah mana gitu loh. Oke, kita lihat, misalkan kalau B-nya positif, maka R positif. Sedangkan kalau B-nya negatif, maka R-nya akan menjadi negatif gitu ya. Oke, kalau R-nya, jadi nilai R itu selalu terletak dari -1 sampai dengan +1, jadi nggak akan lebih. Nah, jadi kalau dalam kalimat matematikanya selalu ditulis seperti ini gitu loh. Ya kan, R-nya itu jadi lebih besar atau sama dengan lebih kecil atau sama dengan -1 dan juga lebih kecil dari lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi selalu di range di situ. Jadi dari paling gede itu misalnya 1, berarti salah 0,99999 atau sebelah kirinya itu misalnya minus 0,99999 itu seperti itu gitu loh. Nah, kita lihat misalkan kalau R-nya itu mendekati +1 dan 1, maka korelasinya tinggi dan terjadi hubungan yang linear sempurna antara X dan Y. Linear dalam artian apa? Misalkan kalau variabel X-nya itu dia naik, maka ya Y-nya variabelnya juga akan meningkat gitu loh. Nah, kalau misalkan R-nya itu mendekati angka 0, maka hubungan antara kedua variabel ini sifatnya lemah atau bahkan tidak ada. Nah, misalkan kalau gini nih, R-nya itu -0,06, berarti menunjukkan arah yang berlawanan. Jadi dalam artian, jika X-nya meningkat, maka Y-nya turun. Kalau misalkan Y-nya turun, maka kalau X-nya turun, maka Y-nya akan meningkat gitu loh. Jadi kalau misalnya R-nya itu R-nya itu hasil bilangan minus, itu berarti arahnya berlawanan antara variabel X dan variabel Y. Misalkan kalau variabel X-nya naik, variabel Y turun. Kalau variabel X-nya turun, variabel Y-nya naik gitu loh. Nah, kemudian kalau misalkan kalau R-nya sama dengan plus 0,6, berarti sini menunjukkan arah yang sama gitu loh. Baik itu variabel X dan variabel Y, itu dia sama-sama meningkat. Kalau misalkan variabel X-nya turun, maka variabel Y juga akan turun gitu loh. Misalnya kalau misalnya kalau jadi pengeluaran, kalau pengeluarannya meningkat, maka ya otomatis ya dia berarti kalau misalkan pendapatannya meningkat, maka pengeluarannya kan juga akan ikut meningkat. Kalau misalnya pendapatannya turun, maka pengeluaran juga akan turun gitu kan. Nah, misalkan kalau R itu jadi menunjukkan tidak ada hubungan linear antara X dan Y. Gitu. Misalnya gini, misalkan apakah selalu ada hubungan yang linear antara misalnya budget iklan dengan sales gitu loh, atau revenue perusahaan. Itu selalu itu kan banyak faktor. Jadi
Bisa jadi adalah misalkan gini, kalau yang tadi apa, kalau misalkan kalau kita bisa mencoba mencari korelasi antara budget iklan dengan revenue Pak, dengan revenue perusahaan atau revenue restoran, bisa jadi mungkin ada korelasinya, atau mungkin kalaupun juga ada korelasi itu nggak kuat gitu loh. Gitu. Oke, kita lihat nanti di contohnya ya, teman-teman. Atau misalkan kalau R kuadrat bisa dinilai itu antara 0 dan 1. Jadi ini untuk menyatakan proporsi keragaman total nilai-nilai perubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai-nilai perubah X melalui hubungan linear. Contohnya gini, misalnya kalau R-nya sama dengan R-nya itu sama dengan 0,6, itu artinya adalah berarti kalau gitu apa R kemudian R kuadratnya itu adalah sama dengan 0,36 atau 36% di antara keragaman nilai-nilai Y dapat dijelaskan oleh hubungan linear dengan nilai-nilai X. Berarti besar sumbangan terhadap naik turunnya, besar sumbangannya variabel X terhadap naik turunnya Y itu adalah 36%. Sedangkan 64% itu disebabkan oleh faktor-faktor lainnya gitu. Berarti masih banyak faktor-faktor signifikan lainnya yang bisa menyebabkan apa yang bisa menyebabkan yang memberikan dampak kepada variabel Y. Jadi tidak hanya dari X-nya ini saja gitu loh. Oke, sampai sini ada yang tanya nggak teman-teman? Any questions guys? Monggo kalau mau ditanyakan silahkan, santai aja. Sembari saya coba bantuin absen dulu. Ada yang nggak hadir hari ini mungkin? Oke, kita lihat contoh di sini ya. Jadi misalnya ini contoh adalah kepada pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga itu berkaitan dengan pendapatan rumah tangganya. Jadi datanya diperoleh sebagai berikut. Ini ada berapa data nih? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya sama dengan 8 karena ada 8 data. Jadi misalnya kita melakukan survei terhadap misalnya apa? 8 kepala keluarga atau 8 rumah tangga kita survei. Misalnya kepala keluarga yang pertama pendapatannya 18, pengeluarannya itu 17. Ini sebenarnya ini dalam 10.000 ya, dalam 10. Jadi angka 18 ini dikali 10.000. Angka 17 ini dikali 10.000. Jadi supaya lebih gampang aja untuk apa perhitungannya gitu, tidak terlalu banyak nolnya. Nah, kemudian misalnya untuk yang pendapatannya 23, di pengeluarannya 20. Nah, di sini ada lagi misalnya yang ketiga pendapatannya 28, pengeluaran 23 sampai kepada yang paling tinggi ini misalnya pendapatannya 99, dia pengeluarannya 74 gitu. Nah, kita coba lihat diagram pencar sebenarnya nanti saya jelaskan lagi deh. Ada contohnya nanti di sini. Oke, kemudian kita langsung saja kepada menentukan persamaan regresinya. Oke, ini sudah saya siapin rumusnya. Sebentar. Oke, saya share screen dulu ya. Oke. Oke, ini dia. Kelihatan di layar kalian ya? Kelihatan kan teman-teman? Kelihatan Pak. Oke, ini saya coba bikinin di Excel. Biasanya kan saya bikin pakai coret-coret pakai tangan. Saya coba bikin apa? Pakai Excel supaya lebih rapi aja sih. Tapi nanti ya kalian nanti boleh pilih apakah kalian lebih prefer saya menulis menggunakan tangan atau kalian lebih prefer saya menggunakan Excel gitu aja sih. Nah, kalau Excel kan lebih mudah ya. Jadi saya nggak perlu apa namanya sorry kok ini sih nggak perlu lagi scan kemudian bisa masukin ke PowerPoint, tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya ya tergantung kalian aja, kalau lebih prefer saya menggunakan metode yang mana. Kalau karena sini kan ada banyak rumus, jadi ada banyak perhitungan, jadi saya pakai Excel sekarang karena itu supaya lebih cepat aja sih gitu loh, itu sih lebih cepat. Terus juga kan ya semuanya ini kan pakainya rumus ya nih.
Ya, sebenarnya sembari saya rapikan lagi. Oke. Nah, ini oke, ini kan ini ya ini sudah maksudnya ini kan oke. Sorry, saya jelasin dari awal ya. Oke. Dari contoh tadi kan ya ada yang pendapatan X dengan pengeluaran itu pendapatan itu sebagai variabel X dan pengeluaran sebagai variabel Y. Di mana X itu sebagai variabel sifatnya independen gitu kan. Ya kan, independen dalam artian variabelnya bebas. Misalkan ya let's say kata ya kalian kerja setahun dengan kerja yang 4 tahun pasti kan gajinya akan berbeda gitu loh. Ya kan, misalnya kalau misalnya kalian start pada tahun yang sama gitu, sama-sama masuk gitu ya, sebagai misalnya let's say sebagai management trainee, kemudian ya dengan sering berkembangnya waktu dengan performance kalian pasti kan gajinya kan kemungkinan besar akan berbeda gitu. Maka itu pendapatan kita sebut sebagai variabel independen, variabel bebas. Nah, pengeluaran ini pasti itu bergantung kepada pendapatan kan. Gampangnya gini, misalkan kalau kalian misalnya punya gaji 10 juta gitu kan, nggak mungkin kalian misalnya cicil mobil dengan jumlah cicilan itu udah 10 juta gitu. Karena apa ya? Mungkin aja kan, ya gimana caranya kalian bisa hidup, masa semua gaji dibayar dipakai buat untuk cicil mobil gitu kan. Nah, gitu misalkan kalau misalnya gaji kalian 10 juta, biasanya mungkin kalian mencari cicilan mungkin sekitar 3 juta, 2 juta gitu. Nah, 2 juta. Nah, kemudian misalnya ada lagi soal keperluan lain, sehingga akhirnya apa pengeluaran misalnya dari tadi pendapatan kelas 10 juta, mungkin pengeluarannya ada sekitar 8 juta dalam 1 bulan. Jadi kalian masih ada sisa untuk saving gitu. Ini kan kalian lihat sini kan pendapatan 18, pengeluaran pasti kan di bawahnya 17. Berarti dia masih ada sisa untuk saving salah 10.000. Demikian juga sini kan yang masih ada sisa saving 30.000 gitu loh. Sampai pada di sini kembali kan masih ada sisa saving juga itu kan cukup besar gitu loh. Oke, sekarang kita fokus kepada pendapatan dan pengeluaran. Oke. Nah, di sini kalian lihat X kali Y, ini berarti ini variabel X dikali variabel Y ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini kan. Kelihatan kan itu kan ada yang di kolom sebelah kiri itu yang kolom warna biru dan kolom warna merah. Berarti kan itu X kali berarti 18 kali 17 itu sama dengan 306. Oke, yang kedua, ini kita akan lihat itu yang sebelah kiri itu yang warna biru dan juga yang warna merah. Itu kan yang kolom B4 dan dikali kolom C4. Itu hasilnya itu adalah 460 sampai yang ke-8 ini. Itu kan. Jadi 99 dikali 74. Nah, di sini saya kasih lambangan supaya kita tahu oh ini loh ini maksudnya sigma-sigmanya ini. Jadi nah ini kan salah berarti sigma X itu adalah ini jumlah total pendapatan dari kesemua responden dari 8 angka itu dari 8 data ini. Berarti 18 tambah 23 tambah 28 sampai terakhir tambah 99 equals 386 ini kan. Gitu loh. Makanya saya menggunakan Excel karena ini gitu loh. Karena saya butuh ada banyak perhitungan kalau misalkan pakai manual lama selesai ya. Jadi takut juga ini ada kesalahan gitu kan. Oke, ini 302 ya. Berarti ini kan yang sigma X itu ingat ya, itu equals 386, sigma-nya 302. Oke. Nah, kemudian kalau sigma XY, ini berarti ini apa nih? Berarti ini XY-nya itu dihitung dulu nih X kali Y-nya berapa semuanya dari 8 data ini gitu ya. Baru di sini kita hitung jumlahnya berapa dari semuanya ini gitu. Nah, kemudian juga di sini sigma X kuadrat, berarti yang X-nya ini kita kuadratkan, gitu kan. Seperti ini kan. Sepertinya dikuadratkan, semuanya dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Nah, kemudian kita jumlahkan di sini, gitu loh. Oke, demikian juga dengan bukan sigma Y kuadrat, berarti ini kita kuadratkan dulu, baru kita jumlahkan di sini, gitu loh. Ini jumlahnya segini, jadi ini yang sigma X itu adalah 386, ya kan? Kemudian sigma Y-nya itu 302, kemudian sigma X Y-nya itu 19.000 sekian, sigma X kuadrat 25.000 sekian, dan juga untuk yang sigma Y 14.000 sekian. Oke ya?
Oke, jelas ke sini. Nah, kemudian kita cari apa namanya? Kita masukkan angkanya di sini gitu loh. Ya, jadi kita mencari ya apa namanya tadi yang nilai B-nya dulu berapa, gitu kan? B-nya itu equals di sini nih rumusnya. Saya bikin ini biar kita aware. Oke, berarti ini kan kita ceplok-ceplokin aja udah. Berarti B sama dengan N-nya kan 8 dikali XY, X sigma X itu 19.000 sekian dikurang ini kan sigma X berapa? 386 dikali sigma Y 302 dibagi 8 dikali sigma X kuadrat gitu. Ini kan sigma X kuadrat berarti kan dibagi 8 kali 25.000 sekian dikurang sigma X dalam kurung kuadrat. Jadi ini sigma X ini kita kuadratkan. Nah, hasilnya adalah 35.000 sekian, 35.780 dibagi 51.164 equals 0,69. 0,699319. Saya lebih prefer saya pakai pakai dua desimal di belakang dua angka di belakang desimal gitu loh. Oke, nah next. Kemudian kita udah dapetin nilai variabel B-nya, kemudian kita masukin di sini itu supaya kita bisa tahu apa? Bisa kita tahu variabel A-nya berapa, equals berapa angkanya gitu loh variabel A-nya. Nah, variabel A-nya itu adalah sama dengan A sama dengan sigma YI. Perhatikan ya sigma YI-nya mana? Sigma YI-nya kan ini kan sigma YI. Kemudian dibagi N, N-nya itu adalah 8, N itu dibagi 8 dikurang B. B-nya ini kan 0,69, ya kan? 0,69 dikali atau dalam kurung sigma X ini 386 dibagi 8. Hasilnya berapa? Hasilnya 5,46. Sehingga kalau kita masukin atau kita ceplokin lagi setelah kita masukin lagi ke dalam rumus, hasilnya akan jadi seperti ini. Gitu loh. Nah, sebenarnya sih kalau apa namanya bikin scatter diagramnya saya pernah jadi coba dikasih sama ya maksudnya misalkan kalau y-nya sama dengan 0 kira-kira x berapa gitu kan. Nah, kemudian misalkan kalau apa namanya kalau nah kalau x sama dengan 0 berarti y-nya berapa gitu kan. Gitu. Nah, oke ya, sudah jelas ya rumusnya itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya itu adalah berarti kan kita udah dapatin persamaan regresinya. Nah, kemudian perkirakan besaran pengeluaran untuk konsumsi jika pendapatannya itu adalah 950.000 gitu loh. Berarti berarti di sini kita masukin apa? Berarti kan sini kita masukin nah misalkan kalau tadi ini kan penghasilan adalah tadi di sini penghasilan adalah 95 kan, pengeluarannya berapa? Berarti kita masukkannya ke dalam rumus Y sama dengan A ditambah BX. Di mana A itu adalah 5,46, B itu 0,69 kan, berarti Y sama dengan 5,46 ditambah 0,69X gitu loh. Nah, berarti Y sama dengan 5,46 ditambah 0,69 dikali 95. Hasilnya itu adalah 71,01 gitu. Itu ya udah kita buktiin jadi 71. Berarti kalau misalkan penghasilan 95, berarti pengeluaran itu adalah 71 gitu kan. Jadi kita masukkan ke dalam rumus seperti ini gitu. Oke, sampai sini ada menanyakan teman-teman? Any questions? Oke ya. Kita lanjut ya. Terus kalau misalkan kita hitung R-nya. Nah, R-nya itu berarti yang tadi di sini ini kita masukkan ke dalam rumus dia sampai ada yang salah gitu loh. Tadi juga sudah sempat Pak saya hitung. Saya istilahnya saya prototip satu persatu. Berarti ini kan N itu sama dengan 8 dikali sigma XY. Sigma XY-nya mana? Ini kan 19.000 ya kan?
kemudian dikurang, ya kan, sigma X dikali sigma Y, sigma X dikali sigma Y, berarti kan di sini, berarti 8 kali 19.044 dikurang 386 dikali 302 gitu loh. Kemudian jangan lupa hasilnya ada pembaginya, dibagi dengan akar. Perhatikan ya, ada akarnya. Akar tuh akar untuk semuanya gitu loh, bukan cuma untuk akar 8, tapi akar untuk semuanya di sini gitu loh. Berarti dibagi akar n dikali x kuadrat, xi kuadrat, berarti yang n dikali, berarti sini akar dalam kurung 8 dikali 25.020 dikurang xi itu dikuadratkan ya. Sorry, ini ini angkanya angka kuadrat bukan dikali 2, ini dikuadratkan. Tutup kurung, kita buka lagi kurung lagi. Kurung siku yi kuadrat sigma n dikali sigma yi kuadrat, ya kan? 8 dikali 14.352 yi kuadrat itu kan dikurang 302 dikurang yi dalam kurung dikuadratkan, berarti 302 dipangkat 2 tuh. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Oke, kita lanjut aja ya. Nanti sama dengan berarti yang pembilang ini yang di atas itu sama dengan 35,78 dibagi 35.000 ya. Ini ya 35.801,68. R-nya itu sama dengan 0,99. Berarti artinya apa kalau dengan R yang mendekati angka 1, berarti adanya korelasi yang tinggi, berarti ada hubungan yang dekat antara pendapatan dengan pengeluaran gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian kalau R besar sama dengan R kuadrat, berarti kalau gitu berarti R kuadrat itu adalah 0, tadi kan yang tadi 0,99 sekian itu dikuadratkan, ini kan. Berarti 0,99 artinya apa? Berarti ada 99%. Berarti memang ya pastinya pastinya itu yang mempengaruhi pengeluaran itu pasti adalah pendapatan. Yang mempengaruhi naik turunnya yang mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran itu adalah dari variabel pendapatan. Itu 99%, sedangkan sisanya itu dari hal-hal lain, itu dari variabel lainnya gitu loh. Tapi utamanya itu adalah kepada pendapatan gitu loh. Itu jadi cara membaca angkanya seperti itu, cara bagaimana kita bisa menerjemahkan angkanya seperti itu. Kalau ini apa artinya? Berarti ini artinya adalah adanya korelasi yang kuat antara pendapatan dan pengeluaran, antara variabel X dengan variabel Y. Nah, kalau R besar ini kita melihat proporsi keragaman nilai perubah Y-nya itu berarti variabel Y-nya itu paling banyak itu dipengaruhi oleh apa? Berarti kalau ini berarti kan adanya variabel pengeluaran. Berarti kita bisa menentukan bahwa 99% pengeluaran ini itu dipengaruhi oleh pendapatan. Jadi besar kecilnya pengeluaran ini pasti dipengaruhi oleh pendapatan itu, membaca datanya gitu. Oke, saya pasti ada yang menanyakan teman-teman. Any questions? Nanti ada lagi latihan juga saya coba bikinin hasilnya seperti ini. Jadi nanti langkahnya sama, cuma yang berbeda itu adalah angkanya. Nah, jadi kalau kita akan mencoba melihat kira-kira ada nggak sih korelasi antara biaya iklan dengan penjualan, gitu kan? Kalaupun ada, itu seberapa besar atau seberapa lemahnya sih korelasinya gitu loh. Ya kan, berarti ini kalau tadi ini kan berarti yang variabel bebasnya itu adalah biaya iklan. Nah, kemudian lagi variabel tidak bebas itu adalah penjualannya ini gitu kan. Apa iya misalnya apakah ada korelasi antara biaya iklan dengan hasil penjualan gitu. Seperti itu. Oke.
Oke, kita break dulu ya. Nanti kita break dulu 10 menit. Nanti saya akan balik lagi. Ya, gitu. Jadi kita break dulu aja 10 menit. Nanti saya balik lagi. Nanti berarti sekarang jam berapa? Sekarang jam 8.12, berarti jam 8.20, jam 8.25 ya. Kita balik lagi ya. Iya, Pak. Okay, so I'll see you around. So don't go too now. Here we go. Yes, sekarang kita lanjut lagi untuk tadi. Apa namanya, untuk yang contoh yang variabel itu contoh untuk analisanya saya sudah bikinkan itu untuk yang perbandingan antara penjualan biaya iklan dengan penjualan gitu loh. Oke, kita share screen sebentar. Mana tuh share screen? Oke. Sebentar ya Pak, sebentar. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya. Lagi di rumah, aku nanti call back Pak, aku lagi Zoom nih Pak, bentar aja, nanti aku call back ya. Nah, nggak apa ya, sorry Pak ya, Assalamualaikum. Oke, maaf. Oke, gini. Oke, kalau dari contoh itu kan, dari contohnya itu yang ada di yang dari slide itu kan itu udah jelas ya. Jadi ada biaya iklan, kemudian juga ada juga yang penjualannya itu gitu ya. Nah penjualannya ini, nah kita lihat mana yang menjadi faktor Pak, yang mana menjadi variabel yang independen dan mana menjadi variabel dependent gitu loh. Oke. Ya kan, kita lanjut di sini. Mana yang menjadi variabel independen, maksudnya variabel bebas, itu adalah yang pasti yang biaya iklan kan. Nah kan kita bisa menentukan kapan kan biaya iklan itu sesuai dengan budget yang kita miliki gitu kan. Kalau misalnya biaya iklan di bulan pertama gitu ya. Biaya iklan di bulan pertama itu ada misalnya 40, misalnya 40 juta gitu satuannya. Ya kan, satunya 40 juta, kemudian penjualan misalnya jadi 385 juta. Nah, kemudian biaya iklannya di bulan berikutnya turun gitu kan, misalnya karena ada keperluan yang sifatnya mendadak gitu ya. Tetapi kok penjualannya naik jadi 400 juta gitu loh. Nah, kemudian ada lagi biaya iklan misalnya 25 juta. Ya, dinaikin lagi nih. Tapi kok malah kalau pas dinaikin kok malah jadinya turun. Penjualan walaupun turunnya nggak signifikan menjadi 395 juta gitu loh. Nah, kemudian turunin lagi biaya iklan jadi 20 juta gitu karena kemampuan company itu mungkin lagi drop gitu kan ya. Nah, kemudian diangkat tadi 20 juta, penjualan menjadi 365 juta. Kemudian biaya iklannya 30 juta, biaya iklan penjualan menjadi 475 juta. Sampai ke bulan 12 misalnya, jadi itu biaya iklannya tuh 50 juta. Tapi kenaikannya signifikan menjadi 510 juta. Oh, ternyata misalnya di bulan 12 ini pas lagi liburan akhir tahun, gitu kan, bersama juga dengan liburan Natal, dan tahun baru, dan mungkin orang juga baru habis dapetin bonus, sehingga penjualannya naiknya signifikan gitu. Nah, sekarang kita lihat apakah ada korelasi antara biaya iklan ini dengan penjualan gitu loh. Oke, kita lihat ya di sini. Oke, ini saya rapikan dulu ininya. Oke. Oke, ini sip. Oke, kita seperti biasa ya, kita lihat ya. Kita cari dulu yang variabel B-nya itu dari mana asalnya gitu kan. Kita lihat itu N-nya itu adalah 12, N itu adalah jumlah data, misalnya dari bulan pertama dalam 1 tahun ya, misalnya Januari, Februari sampai dengan Desember gitu kan. N-nya ada 12, kemudian sigma XY, berarti sigma XY-nya ini berarti kan 12 dikali 191.325 dikurang ini kan sigma X dikali sigma Y. Berarti 410 dikali 5.445 ini yang di sini loh nih. Dibagi N itu kan 12.
12 dikali XI kuadrat, berarti XI kuadrat itu adalah yang ini. 15.000 dikurangin 410 gitu loh. 410 dari mana? Ini kan dikurangi XI dalam kurung, sigma XI dalam kurung dikuadratkan gitu loh. Berarti sigma ini, X ini, di 410 ini dikuadratkan. Gini kan jadi hasilnya ini. Jadi rumusnya menjadi seperti ini gitu loh. Nah, kemudian kita hitung B-nya itu sama dengan 63.450 dibagi 19.700 gitu loh. Equals B-nya sama dengan 3,22 gitu. Sorry. Itu yang apa? Itu yang B-nya. Kemudian bagaimana kita bisa mencari yang A-nya, variabel A? Di sini kan ada rumusnya. Ini yang rumus ini ya, yang saya highlight ini. A itu sama dengan sigma YI, ya kan? Sigma YI-nya itu, sigma YI-nya berapa? Ini kan 5.445 dibagi N ini kan N itu sama dengan 12 dikurang B-nya kita masukin ini 3,22 dikali 410 ini dari mana? Kan sigma XI 410 dibagi 12 sama dengan berarti A-nya itu adalah sini kan A-nya sama dengan 344,42. Berarti rumusnya itu menjadi ini. Seperti ini. Y-nya sama dengan Y sama dengan A tambah BX. Ya kan di mana Y-nya adalah Y sama dengan 344,42 ditambah 3,22 X gitu loh. Nah, misalkan kita lihat. Misalkan kalau biaya iklannya kita tentukan misalnya 35, kita misalnya mau bikin simulasi gitu ya. Kita mau memperkirakan biaya iklan 35, berapa sih kira-kira penjualan yang ada di restoran gitu loh. Nah, sorry ini yang sini abaikan aja deh, lagi bingung. Nah, biaya iklan sama dengan 35. Berarti kan kita masukkan Y sama dengan 344,42 ditambah 3,22 dalam kurung dikali 35 gitu kan. Y sama dengan ini kan, Y sama dengan 344,42 ditambah 112,7 sama dengan Y-nya 457,12. Gitu. Berarti kalau misalkan biaya iklannya itu 35 juta, nah diperkirakan omset restoran itu mencapai 457 juta gitu. Oke, itu ya. Nah, kemudian kalau untuk mencari R-nya ini, R itu korelasinya. Korelasinya itu adalah, berarti ini kan rumusnya di sini ya, perhatikan. Rumusnya ini. Rumusnya adalah, berarti R sama dengan N dikali sigma XI dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar 12, gitu kan. 12 gitu kan bagi akar 12 kali sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadratnya mana ya? Ini gitu kan. 15.000 sekian dikurang ya kan? XI dikuadratkan berarti 410 dikuadratkan. Oke. Kemudian tutup kurung siku, kemudian buka kurung sikunya ini sigma N N-nya 12 dikali sigma YI kuadrat, sigma YI kuadrat kan ya. 2.500 sekian dikurang sigma YI dikuadratkan. Berarti sigma YI ini berapa? Ini kan 5.445 kita kuadratkan. Hasilnya sama dengan ini. 63.450 dibagi 770.000 ya kan? 731 gitu. Equal sama dengan 0,08. Berarti apa? Berarti ini kan kita bisa tahu bahwa hubungan antara biaya, variabel biaya iklan dengan penjualan itu lemah gitu loh. Atau bahkan tidak ada sama sekali, tidak ada hubungannya gitu loh. Ya kan apa? Bisa kita lihat di sini misalnya di bulan pertama 40 biaya iklan, penjualan 385. Ini kan seharusnya kan kalau biaya iklannya itu turun, ya penjualan juga harusnya turun kan gitu kan supaya kita tahu bahwa oh ini ada korelasi, tapi ternyata enggak. Biaya iklannya turun, kita turunkan, malah penjualannya naik dan kenaikannya lumayan gitu loh.
15 juta dari 385 juta gitu kan. Nah, oke gitu. Nah, kemudian ini kita naikkan lagi biayanya dengan harapan bahwa penjualannya bisa meningkat. Tapi ternyata sebaliknya, pas lagi kita naikkan biaya iklannya, kok malah penjualannya ngos-ngosan gitu. Ya paling ya, walaupun masalah bedanya nggak jauh dengan penjualan bulan kedua, tapi sini ada penurunan 5 juta gitu kan. 5 juta dari 400 juta gitu loh. Gitu. Nah, kemudian di bulan keempat itu kan biaya iklan 20 juta. Jadi iklan 20 juta, tapi kok ini ada penurunan gitu loh. Penurunannya cukup signifikan gitu kan, dari 365 ke dari 395 menjadi 365 gitu. Nah, misalkan kita lihat di bulan ke-9 ini kan di bulan 9 itu kita kasih biaya iklan itu dari 50 juta. Ya kan, ini yang saya highlight ini. Kemudian juga di sini ini kan kita highlight di bulan ke-9, bulan 12, kemudian juga di bulan ke-5, di bulan ke-6 sorry ya. Ini itu memberikan angka yang cukup berbeda, angka yang berbeda-beda gitu loh. Memang sih nggak akan sama persis, tetapi paling nggak penjualan itu lebih karena sifatnya stabil gitu loh. Salah stabil di angka sekian gitu loh. Gitu. Makanya sini kita bisa menyimpulkan bahwa hubungannya itu lemah atau hubungannya itu tidak ada sama sekali. Nah, kemudian R kuadratnya itu sama dengan 0,0067 sekian. Berarti hanya ada 0,6% saja hubungan antara biaya iklan dengan penjualan. Sedangkan sisanya 99,4% disebabkan oleh faktor-faktor lainnya gitu loh. Misalnya apa? Dilihat misal dari faktor daya beli masyarakat, faktor apa? Misal dari faktor kompetitor gitu ya. Faktor apa lagi? Misalnya faktor karena masalah apa, karena di luar dari kontrol kita, misalnya apa, karena peraturan pemerintah yang nggak boleh, yang tidak memperbolehkan misalnya customer makan di tempat gitu, hanya boleh menerima pesanan untuk dibawa pulang atau take away, atau hanya menerima pesanan misalnya dari aplikasi online gitu kan. Jadi seperti itu gitu loh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau mau ditanyakan silahkan. Monggo. Ngerti nggak sih kira-kira, kebayang nggak sih kalau dari kalian kira-kira kalau seperti ini? Maksudnya enaknya kalau misalkan ini kan makanya saya pakai Zoom supaya bisa lebih interaktif. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan gitu loh. Memang sih lebih enak sih kalau memang kita interaktif di ruangan kelas ya. Jadi saya nulis, saya kasih bisa jabarkan apa rumus-rumusnya seperti apa. Ya mungkin kadang-kadang kan kalian kan bisa mendapatkan bayangannya gitu loh. Atau mungkin misalnya ya semua sih nggak mungkin kalau misalnya saya tulis tangan sendiri karena ini kan cukup panjang ya di sini nih, yang mana nih yang seperti ininya, yang tabel-tabelnya ini gitu loh. Ini kan cukup panjangnya kalau gitu loh. Ya, gimana? Pak, itu yang R12. Nah, ya yang di atas, Pak. Ini? Nah, ya itu dikali apa ya? 12 dikali, kali. Ya, dikali betul. Nah, dikali. Ini kalau misalnya dapat gini nanti dikali ini. Nah, saya bikin gini aja kali ya. Nah, ini nanti dikali, ini juga dikali gitu loh. Gitu. Nah, yang itu juga dikali ya, Pak? Oh. Ini juga sama dikali. Nanti sebenarnya akar tuh panjang sampai ke belakang gitu loh. Memang makanya kan kalau kalau kita tetap muka di kelas kan tuh saya tulis tangan kan, jadi biar kan juga lebih ngerti, oh ini arti dikali, oh ini akarnya sampai ke ujung belakang sini gitu loh. Gitu. Oke ya. Ada lagi teman-teman, nanti ini saya share itu setelah Zoom nanti saya share ke kalian ini filenya. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang nanyain? Oke, ini R ini itu artinya itu didapat dari mana? Ini dapat dari sini nih, berarti ini R besar itu sama dengan R kuadrat, tunggu R kuadrat gitu loh. Nah, berarti nyari R-nya kayak tadi itu ya Pak ya? Sama semua, betul. Gitu.
Kalau saya emang kan dulu saya pernah belajar statistik ya Ustaz. Ya, jadi buat saya sih ini nggak ada masalah, maksudnya saya ngerti gitu loh kan, saya tinggal ceplok-ceplokin atau nggak, saya coba baca-baca dulu, saya review dulu gitu kan, saya refresh dulu ingatan saya dulu, oh seperti ini maksudnya gitu loh. Gitu. Tapi mungkin ya misalkan kalau ini kan berbeda kan setiap orang ya. Mungkin kalau dulu yang kalian belajar dulu kalian belajar matematika, ya mungkin dulu yang dari jurusan apa biasanya kalau kalian dulu tuh jurusan ada yang dulu dari jurusan ini nggak, SMK belajar statistik nggak teman-teman? Saya enggak, Pak. Enggak ya. Saya belajar Pak, tapi cuma pas lagi kelas satunya Pak, kelas 1 SMK-nya. Kelas SMK-nya ya, oke ya kan tergantung dari jurusannya juga ya masing-masing ya kan. Kalau Iya, jurusan saya multimedia Pak. multimedia masih belajar ya, oke. Iya. Oke, kalau dulu saya kan dulu belajar itu kapan ya, tahun berapa ya, tahun 93, 94 itu sampai apa sih ngulang-ngulang. Ya gimana? Itu kan ada kuadrat Pak. Nah ya. itu ngitungnya itu yang kuadrat itu dihitung dulu Pak, dihitung dulu di total atau gimana Pak? Yang mana itu nih? Kan ada jumlahan R, kan di bawah itu kan ada hasilnya yang 6, 3, 4, 50 kan Pak, atau betul. Samping itu kan ada 77, 0, 73, 31. Nah itu kan di atasnya itu kan ada kuadrat Pak. Itu gimana Pak cara penghitungannya? Yang kuadrat. Oke, perhatikan kalau untuk yang kuadrat, misalkan gini nih, yang sini nih ya, yang di bawahnya ini. Ini kan kan ada akar gitu kan, n dikali sigma xi kuadrat. Berarti ini xi kuadrat itu dikuadratkan dulu yang di sini loh nih. Xi kuadrat ini maksudnya. Nah. Jadi x-nya ini 1600 dari mana? Ini merupakan 40 kali 40 dikuadratkan. Variabel x ini dikuadratkan menjadi di sini hasilnya, begitu. Gitu loh. Nah, itu kan 25 kuadrat berarti kan sama dengan 625. 50 sama dengan 2500 gitu loh. Gitu. Oh, bisa kayak gitu dikali. Nah, tanda doang ya, Pak. Nah, beda dengan yang ini. Ini kan dikurang xi dalam kurung dikuadratkan, berarti variabel xi-nya ini ya. Yang dipakai adalah variabel xi yang ini. Bukan yang ini, beda ya. Jangan sampai keliru. Karena yang sini maksudnya adalah xi dalam kurung dikuadratkan, berarti yang 410 ini kita kuadratkan gitu loh. Ini kan makanya sini angka kuadrat kan. Ya kan? Kemudian baru tutup kurung. Kemudian buka kurung. Kurung ini kurung siku ya, kurung siku gitu loh. Saya pakai kurung biasa juga nggak masalah sih, kalau saya nyebutnya kurung siku gitu loh. Gitu. Dicoba-coba dulu aja, nanti kalau kalau ada kesulitan, tolong saya dikasih tahu gitu loh, apa-apa. Gitu. Oke. Ada lagi mau ditanyakan, silakan, monggo teman-teman yang lainnya. Sama aja kayak dikalikan 2 gitu bukan sih Pak, ya kan ya? Apa tuh? Kalau kuadrat beda. Misalkan gini. 5 kali 2 sama dengan 10. Kalau 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat itu adalah 25 gitu loh. Jangan keliru ya, teman-teman ya. Gitu. Misalkan kalau 10 kuadrat atau 10 pangkat 2 itu kan sama dengan 100. Tapi kalau 10 kali 2 kan 20 gitu loh. Jadi jadi gini, gampangnya nih kalau ini kan lihat di sini aja nih, yang kan ini 40 kalau dikuadratkan menjadi 1600 gitu loh. Pak, tapi kalau cara di Excel gimana biar gampang? Ya udah gampang aja. Ini kan saya bikin begini kan. Sama dengan gitu kan, dalam kurung pengamat ke dalam kurung juga boleh, sama dengan 40 kali 40. Ya udah gitu kan. Nih saya kasih contoh misalnya gini. Wah, aku pakai apa ya rumusnya kalau di Excel ya? Udah gampang aja, berarti ini ya kan kali sorry bukan gini. Ini saya salah geser, ini ya dikali sel yang sama nggak apa-apa. Gitu, dia nggak akan error gitu loh. Ya kan? Nah, dari sini tinggal kamu tarik ke bawah aja. Dikali angka yang sama ya, Pak ya? Iya, betul. Tinggal tarik ke bawah ya, selesai gitu.
Makanya Berarti kalau di sama Excel, aja kayak 40 dikali 40 gitu. iya, Maaf ya Pak ya. iya itu satu kuadrat. Itu dimaksud dengan kuadrat Ya, atau kuadrat. pangkat 2. Nah, gimana Pak kalau misalnya pangkat 3? Pangkat 3 istilahnya ya udah berarti pangkat 3 pangkat 3. Berarti kan kalau pangkat 3 itu adalah 5 kali 5 kali 5 gitu loh. 5 pangkat 3 gitu. Yang jadi misalnya gini nih. 5 pangkat 3 saya tulis biasa aja ya biar teman-teman tahu ya. 5 pangkat 3 itu sama dengan berapa gitu kan. Berarti saya tulis di bawah ya. Sorry. Kok jadinya tanda ini. Sama dengan berapa? Berarti sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 berapa? 125 gitu. Oh iya. Oke Pak. Gitu loh. Oh iya, berarti Pak, kan kalau tadi kan ini Pak, dapat hasilnya dari X itu 40 dikali 385 kan ya Pak ya, yang X2 itu, akar 2 itu. Yang mana tuh? Yang kotak-kotak ini loh Pak, yang dapat 1.600 gitu. Yang mana? Yang ini? Yang di kotak-kotak Yang di atas, tuh. Pak. Ini? Oh, 40 kali 40 ya Pak? Iya, 40 betul. kali 40. Nah, ini kan 40 kali 40. Gitu. Ini kan 400 dari mana, Pak? 400 merupakan penghasil dari perkalian 20 kali 20. Kenapa 20 kali 20? Karena dia X-nya X pangkat 2 gitu loh. Nah, demikian juga di sini 625 dari mana? Ini dari 25 kali 25 gitu loh. Gitu. Oke ya, teman-teman ya. Pak. Ya. Pak, saya bingung sama yang ini Pak tuh yang 63450 itu ngitungnya gimana sih Pak? 12 kali 1 1913. Terus Jadi dikurang gini. 4. Jadi ini yang jadi antara kan ini kan mesti diurutin nih kan koordinat ini kan Pak kalau sebegini nih mana yang dikerjakan dulu, ini yang dikerjakan adalah ini dulu iya, Pak, nih. gitu. Berarti kan yang 12 kali 19.300 190.325 ya kan, berarti ini dulu dikerjakan ini dulu yang dikerjakan nih apa yang sorry ini berarti ini dulu yang dikerjakan. Tuh, ini hasilnya berapa ya kan, kemudian baru ini juga dikerjakan lagi gitu loh, baru setelah hasilnya kita tahu dari masing-masing tempat ini baru kita kurangin gitu loh. Demikian juga yang di sini, berarti ini yang dalam kurung ini dulu yang kita kerjakan, ini juga sama dalam kurung dulu kita kerjakan dulu gitu loh. Berarti ini kan ada kurung nih Pak, XI berarti kan sigma XI kuadrat. Berarti XI-nya ini, sigma XI-nya ini kita hitung dulu nih berapa. Berarti 410 kali 410. Waduh berapa ya? Udah pakai kalkulator aja nggak apa-apa gitu kan, biar cepet. Gitu. Jadi kan pasti harus pakai alat bantu, nggak mungkin kalian bikin perkalian sendiri gitu loh. Pakai manual. Bukan saya nggak percaya, tapi butuh waktunya lama dan kita kan menghindari hal apa yang supaya tidak terlalu lama dan juga supaya meminimasi kesalahan gitu loh. Gitu. Nah, dari kita ketahui nilainya segini kan. Gitu loh. Gitu. Pak. Ya. Mau tanya, itu rumus yang di atas itu udah tetap atau bisa berganti-ganti, Pak? Sudah tetap. Tetap sih. Sampai saat ini sih belum ada penggantian rumus ya. Gitu. Nanti aku kasih bahannya semuanya ke kalian untuk yang regresi ini. Jadi kalian bisa baca-baca. Kalau yang kalian lihat dari slide mungkin kalian bingung kan baca ini kok cuma teori tok gitu. Itu contoh soalnya nggak ada gitu kan. Cumanya kasih contoh. Maksud cuma ini contohnya terus pengerjaannya nggak ada gitu kan ya. Berarti kan kita mesti kudu kerjaan sendiri kan. Nah, ini kalau saya yang punya itu saya ada nih. Saya ngambil dari kampus lain. Saya di kampus mana? Nanti saya share ke kalian, jadi kalian bisa biar ada bayangan gitu loh. Oh, cara ngerjainnya begini, runutannya begini gitu loh. Gitu ya. Nanti aku tak share setelah Zoom gitu ya. Oke. Oke ya teman-teman ya. Ada lagi monggo silakan kalau ditanyain. Sebenarnya matematika tuh enak loh. Sebenarnya matematika tuh asik loh kalau kita udah dapetin hasilnya. Oh segini gitu loh. Oh segini gitu loh. Jadi ya
apa namanya ya, ada kepuasan tersendiri gitu loh, kalau kita dapetin hasilnya, wush, tuh gue dapet ya hasilnya gitu loh. Jadi ya kayak ada tantangannya sih gitu loh. Kadang-kadang kan juga ya apa ini rumus apa sih ini, makanan baru dari mana gitu kan, mungkin kalian mikirnya gitu, gue ngerti rumusnya, gila nih bahasa apa sih, dari Sigma lah, ada huruf E yang huruf E yang salah cetak mungkin, kok E-nya kayak begini gitu kan, E-nya kok megal-megol gitu kalau bahasa Jawanya gitu kan. Nah ini kok hurufnya ini kok dicetak miring apalagi gitu. Nah itu memang kalau dari slide yang ya ini saya ngomong terus terang, yang dari slide yang kita punya itu memang keterangannya itu kurang gitu ya. Ya makanya saya kadang-kadang juga saya harus ada referensi pendamping gitu loh. Supaya maksudnya begini gitu loh ya. Oke teman-teman ya, ada yang ditanyakan silakan, monggo, nggak apa-apa. Kalau enggak nanti saya mencoba lanjut ke untuk yang berikutnya itu adalah sebentar. Yang berikutnya itu adalah kita bahas untuk bagaimana cara menggunakan Excel gitu loh. Oke, ini aku udah coba bikinin Excel-nya. Oke ya, ini tak tunjukin sebentar. Mana nih, share screen, and this is it. Oke. Oke, nah aku copy lagi nih. Jadi tadi aku udah coba. Ini aku tunjukin ke kalian step by step bagaimana ini. Oke, ini ya saya kasih di sheet berikutnya. Nanti saya kasih ke kalian di ininya. Walah, aku nggak ikutnya menghapus. Sebentar aku hapus dulu nih biar. Oke, nah ini kan kita lihat ya step by stepnya gimana. Ini aku agak. Oke ya, kita lihat di sini langkah-langkahnya itu berarti kan kita mesti masukin dulu kan variable X dan juga variable Y-nya. Nah, tadi ingat kan tadi variable X itu adalah sebentar mana nih? Biaya iklan, kemudian variable Y-nya adalah penjualannya. Oke, ketika seperti ini nih. Ya kan? Sebagai variable penjualannya. Oke, nah kemudian kita pilih kan gimana cara ngitungnya Pak gitu loh. Oke, kita hitungnya adalah kita pilih misalnya dari sini ya, dari tools ini. Kelihatan kan di sini data analisis ya. Saya klik data analisis. Oke, kita pilih yang regression. Oke, perhatikan regression itu kan huruf awalnya R. Ini dia analisis tools itu dia diurutkan dari A sampai Z. Berarti R itu di mana? R ini adalah ini kan regression. Gitu, regression oke. Nah, kemudian kita pilih nih yang ada input input X range-nya, Y range-nya itu adalah yang ini gitu loh. Sorry. Ini kan yang ini. Oke, kita oke-kan. Nah, ini kita pilih di sini nih. Ini kita pilih di sini sub, ini sebagai input Y range-nya. Nah, kemudian untuk yang X range-nya adalah yang ini. Gitu kan, ini udah nih, udah kita masukkan semuanya ya. Nah, kita mau taruh di mana nih output range-nya? Udah kita tentukan itu salah di D2 gitu kan. Misalnya kita taruh di sini. Oke, kalau udah oke semuanya, kita klik oke. Ini hasilnya seperti ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas sih, kita tinggal geser-geser aja ke samping kanan. Pak. Ya. Maaf Pak, biar lebih paham boleh diulangin lagi nggak kira-kira? Oke, boleh sebentar. Yang mana nih? Yang ini layarnya setengah Pak, Bapak. Iya, layarnya setengah ya, karena saya juga sembari ngelihat step by step ya. Oke, nggak apa-apa. Iya Pak. Saya ulang lagi, saya bikin sheet yang baru aja kali ya. Oke, ini ya. Mau nanya dong Pak? Ya.
Gimana? Silakan. Yang input range-nya itu input range-nya itu dari awal ya Pak ya, di blok sampai akhir ya Pak? Iya, betul. Oke, ini kita ulang lagi dari ya. Yang 6 sampai ke 8 ya kalau Betul, begini. Bang. Betul. Oke, ini kita klik lagi ini ya. Kalau ini saya lupa pakai Excel berapa, Excel 2000 berapa ya. Oke, kita pilih jelas kita ini ya. Saya ulang lagi ya. Jadi misalkan kalau kalian mungkin posisi seperti ini nih ya. Misalnya Excel-nya kan standar itu seperti ini kan di home. Oke, jangan lupa berarti kita klik yang data ya. Kita klik yang ini subfolder data. Kita pilih data analisis ya. Nah, data analisis mungkin kan kalian mesti cari regression. Nah, kalian bingung nyari di mana ya? Oke. Perhatikan kalau untuk di Excel analysis tools itu pasti selalu diurutkan dari A sampai Z. Berarti ini kan hurufnya regression, huruf pertama kan R. Kita cari di sini oh ini dia R. Oke, R, kita klik oke. Nah, ini perhatikan ya, ini jangan sampai ketukar ya, yang harusnya Y menjadi di inputnya X atau kebalik. Yang seharusnya X inputnya Y. Kita lihat di sini input Y range-nya itu adalah, oke, ini kita hapus dulu aja, ini kita hapus semuanya biar nggak bingung, ini kita hapus aja semuanya. Nah, kita mulai lagi dari sini, input Y range itu adalah kita klik di sini. Ya, Y tab. Oke, masuk. Oke. Nah, kemudian X range-nya itu adalah yang ini. Sampai bawah gitu loh. Oke. Yang labels constant zero-nya kita abaikan aja. Ini kita anggap ini standar semuanya. Nah, kemudian kita output range itu mau taruh di mana? Ini sembarang sih, mau taruh di sini ya monggo, taruh agak ke bawah dikit atau di sini juga boleh biar kalau misalnya ngeliatnya urut, atau mau taruh di sampingnya juga nggak masalah gitu. Misalnya di E2 sini ya nggak apa-apa juga. Oke, nah kemudian kita klik oke. Nah, seperti ini. Oh, ini summary output seperti ini gitu kan. Nah, kita baca ini apa artinya. Ya kan, kita lihat ke sini kan kalau di kolom di kolom ini berarti persamaannya adalah Y sama dengan, ini saya bikin agak setengah dikit ya, saya coba samakan dengan yang tadi di slide 4,05. Ini pembulatan ya, tadi mungkin kalau di slide itu kan 4,05, kalau kita dapatkan 4,046, nggak apa-apa, kita pembulatan nggak masalah. Oke, kemudian ditambah 1,64. Saya ngikutin 1,664 di sini aja, saya ngikutin di sini aja deh. 1,65x gitu loh. Nah, ini menjadi apa namanya persamaannya gitu loh. Gitu. Oke. Jelas ya teman-teman ya? Pak. Ya. Maaf, itu tadi 4,05 masih. Dari sini, ini pembulatan. 4,046 dibulatkan menjadi 4,05. Gitu. Pembulatan ke angka terdekat aja gitu loh, nggak apa-apa. Pak, boleh nggak dibulatin jadi 4,0? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Yang penting nggak bermasalah kan Pak ya? Bagaimana? Nggak bermasalah berarti Pak? Nggak, itu kecil banget. Jadi kan desimalnya kecil. Misalnya kalau 4,04 dijadikan 4,1 itu ya nggak pas juga, karena tuh cukup signifikan perbedaannya. Kalau salah 4,046 menjadi 4,05 ya itu nggak apa-apa, perbedaannya sedikit gitu loh. Nah, ini juga sama kan, ini kan 1,65 dari sini asalnya, jadi 1,65, jadi dari 1,6473339 ini kan masih panjang nih, hingga 9999999 sampai gitu kan. Ya udah, berarti jadi 1,65 gitu loh. As simple as that sih, nggak apa-apa. Jadi pembulatan ke angka yang terdekat, Pak. Boleh nggak pembulatan ke bawah? Ya boleh aja. Misalkan dibikin jadi 1,6 aja, boleh nggak Pak ditulis? Ya boleh aja. Tapi ini semua harus standar. Misalnya kita mau menulis berapa angka di belakang desimal. Misalnya di belakang koma kita mau ngasih berapa angka nih, 2 desimal atau 1 desimal, itu mesti harus harus standar gitu loh. Kalau saya sih lebih prefer menulisnya 2 desimal di belakang, 2 angka di belakang desimal gitu loh.
Ya supaya apa ya? Supaya apa namanya? Ya supaya biar lebihnya aja kalau ada pembulatan bilangannya masih bisa tercantum gitu loh. Gitu ya. Oke. Teman-teman, ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Pak, saya mau Yes. nanya lagi, Mas ya, Pak. Monggo. Saya masih kurang paham sama ANOVA. Yang ini? Itu kan ada DF, SS, sama MS itu apa sih, Pak? Kok itu ada residualnya itu 4, totalnya 4? Abaikan dulu aja deh. Oh, Abaikan dulu aja. Pak. Terus untuk kalau bagi kalian fokus di sininya aja kan. Sorry nih, aku potong dikit. Kamu fokus yang di tabel yang paling bawah sini aja. Ini yang angka sini 4,04 itu akan menjadi nilai A-nya. Kemudian yang 1,65 ini menjadi B-nya gitu loh. Itu. Kalau saran saya kalian coba abaikan dulu yang di sini nih, yang 2 tabel di atas, abaikan dulu saja. Kalian fokus sama yang di bawah gitu loh. Itu saran saya. Jadi biar kalian juga apa sih ini maksudnya, makanan dari mana sih, pusing gue gitu loh. So kita lupakan dulu aja gitu loh. Nah, aku coba fokus ke sini dulu ya, sesuai dengan petunjuk dari slide-nya aja gitu loh ya. Oke, teman-teman ya. Jelas? So sebenarnya mau nunjukin ke SPSS masih ada waktu nggak ya? Udah tinggal 1 menit lagi. Ntar saya kirimin itunya aja deh ya. Iya Pak, Kirimin videonya aja deh. Oke, ini sebentar. Ini saya absen ini. Sebentar. Udah di absen belum ya? Anyway, ini kalian sudah saya absen semua ya, teman-teman ya. Iya Pak. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di Japri, monggo di apa namanya, di Japri boleh, atau mau di mana, di apa namanya, di grup juga nggak apa-apa, terserah sih, terserah kalian mau nanya ke kemana gitu loh, gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Oke, nanti nih video YouTube ini video Zoom-nya ini saya upload ke YouTube. Terus nanti saya kasih tambahan deh untuk yang terakhir nih, kalau misalkan pakai SPSS seperti apa gitu ya. Nanti saya kasih step by step-nya gitu ya teman-teman ya. Oke. Siap. Oke, teman-teman semuanya terima kasih banyak ya sudah ikut Zoom di hari Jumat malam ini. Biasanya kan kalau hari Jumat kan TGIF ya, Thank God It's Friday. Tapi ya kita dalam khusus seperti ini ya kita terima apa adanya aja ya. Oke, sampai ketemu lagi semuanya teman-teman ya. Terima kasih banyak. We'll see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.